Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam leluhur. Perkenalkan, nama saya Nota Krisman Jayabulu dengan NIM 20.150.0812 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Uang Kuliah Tunggal atau UKT pada Media Sosial X menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Pada bagian pertama terdapat abstrak, di mana uang kuliah tunggal atau disingkat dengan UKT adalah merupakan sistem pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang menjadi dasar penetapan biaya pendidikan siswa, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan kenaikan UKT oleh pemerintah pada tanggal 3 Mei 2024 mengakibatkan kontroversi pada masyarakat pengguna X. Analisis sentimen merupakan proses mengklasifikasikan sentimen positif atau negatif dari opini atau pendapat seseorang terhadap suatu hal. Peneliti melakukan analisis sentimen pada masyarakat di media sosial X terhadap kebijakan kenaikan UKT dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk mengklasifikasikan data dan memprediksi sentimen dari masyarakat. Naive Bayes Classifier adalah sebuah algoritma yang berfungsi untuk menemukan nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai. Naive Bayes Classifier juga digunakan untuk klasifikasi teks, mengidentifikasikan apakah suatu tweet bersifat negatif atau positif terkait sentimen masyarakat pada kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal. Dataset yang dianalisis bersumber dari media sosial X dengan proses crawling dari tanggal 3 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Hasil dari penelitian ini mendapatkan nilai sentimen positif sebesar 61 dan sentimen negatif 189 dari 250 data. Kemudian pada pendahuluan. Media sosial merupakan suatu platform atau aplikasi yang selalu terhubung dengan internet dengan memungkinkan dapat berintegrasi satu sama lain dengan berbagi informasi seperti gambar, teks, dan video. Di dalam media sosial X terdapat platform untuk berbagi dan mendiskusikan berbagai topik termasuk masalah kebijakan pemerintah terkait kenaikan uang kuliah tunggal yang mengakibatkan kontroversi pada masyarakat pengguna media sosial X. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah merupakan sistem pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang menjadi dasar penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweet yang diperoleh dari X melalui data crawling data tweet yang akan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif, sehingga diharapkan sistem mampu mengklasifikasikan algoritma Naive Bayes Classifier dapat membantu memberikan gambaran mengenai sentimen masyarakat terkait dengan kebijakan kenaikan UKT pada media sosial X. Kemudian metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada beberapa tahapan yang mulai. Pertama itu data penelitian, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari X dan terdiri dari tweet yang dikumpulkan antara tanggal 3 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Jumlah data yang berhasil diperoleh adalah 250 baris data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tools Google Colab bernama Tweet Harvest melalui metode crawling. Dataset ini dikumpulkan berdasarkan pada parameter kata kunci UKT. Yang kedua, penerapan metode. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam sistem analisis sentimen. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan dapat diteliti sesuai dengan penelitian ini. Ada beberapa tahap yang akan menjadi rancangan dari menu dalam membangun sistem, di mana rancangan ini mewakili proses tahap awal sampai akhir. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua preprocessing, dan ketiga labeling, dan keempat pembagian data, kelima klasifikasi NBC, dan yang terakhir hasil evaluasi. Ketiga, preprocessing, di mana preprocessing adalah proses mengubah teks menjadi kumpulan kata teks yang tidak terstruktur sehingga cukup sulit untuk diproses oleh komputer atau numerik, juga tidak bisa diterapkan pada teks. Oleh karena itu perlu dilakukan preprocessing pada teks agar data tersebut dapat diolah komputer.
Yang keempat, labeling. Labeling adalah proses untuk memberikan klasifikasi berdasarkan fitur atau karakteristik yang ada dalam sebuah kalimat atau dokumen. Pada tahapan ini akan dilakukan proses untuk memberikan klasifikasi berdasarkan fitur atau karakteristik yang ada dalam sebuah kalimat atau dokumen. Yang kelima, pembagian data. Pada proses tahapan ini, data tweet yang sudah diberikan label positif dan negatif akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji, di mana data latih ada 80% dan 20% data uji, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Imelda. Kemudian yang terakhir, algoritma naive Bayes classifier. Metode naive Bayes classifier Indonesia adalah sebuah algoritma yang berfungsi untuk menentukan nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai. Algoritma ini juga digunakan untuk klasifikasi teks dalam proses klasifikasi. Kemudian hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Data penelitian ini berasal dari media sosial X dalam bentuk tweet. Dataset ini menggunakan tools Google Colab bernama Tweet Harvest yang dikumpulkan antara tanggal 3 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Jumlah data yang berhasil diperoleh adalah 250 data dengan kata kunci digunakan adalah UKT. Kemudian dataset yang berhasil dikumpulkan akan diimpor ke dalam sistem website untuk dilakukan proses lebih lanjut. Yang kedua, tahap preprocessing, di mana tahap preprocessing ini merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah tersedianya satu atau lebih dataset pada basis data atau database. Hasil dari tahapan pengumpulan data. Tahapan ini terdiri atas 5 proses utama antara lain. Yang pertama, cleansing. Yang kedua, cache folding. Yang ketiga, slang word. Yang keempat, stop word. Dan kelima, stemming. Cleansing ini merupakan proses untuk membersihkan sebuah kata yang tidak digunakan dari hasil crawling data. Dan yang kedua, cache folding, di mana fungsi dari cache folding ini adalah untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Yang ketiga, slang word. Slang word berfungsi untuk mengubah proses dari kata baku menjadi ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, stop word. Stop word berfungsi untuk di mana kata-kata yang umumnya sering muncul dan tidak memiliki dampak signifikan. Dan yang terakhir, stemming. Stemming ini adalah proses untuk mengubah kata dasar dari suatu kalimat. Contohnya seperti tergolong menjadi golong. Kemudian labeling. Sebelum melakukan pengujian, data perlu diberikan label yaitu positif dan negatif. Hal ini dilakukan agar untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini dapat menganalisis apakah suatu berita tersebut positif atau negatif. Kemudian, dalam pembagian data. Setelah melakukan pelabelan, maka data akan dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji, dengan menggunakan perbandingan 80:20. Kemudian, pengujian menggunakan naive Bayes classifier. Pada tahapan ini, untuk mendapatkan hasil tingkat akurasi, diperlukan perhitungan conversion matrix untuk menghitung tingkat akurasi, presisi, dan recall dalam memprediksi label dan data uji dengan mengimplementasikan algoritma naive Bayes classifier. Setelah mendapatkan label prediksi dari sistem yang dibuat, label merupakan pelabel yang dilakukan secara manual, sedangkan prediksi merupakan label yang dihasilkan dari proses klasifikasi menggunakan naive Bayes classifier. Dapat dilihat pada tabel yang ada di PowerPoint. Kemudian, berdasarkan hasil conversion matrix tadi, maka dilakukan perhitungan pengujian di mana akurasi mendapatkan nilai 80%. Kemudian presisi positif mendapatkan nilai 50%, presisi negatif mendapatkan nilai 85,7%, recall positif mendapatkan nilai 40% dan recall negatif mendapatkan 90%. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan akurasi sebanyak 80% atau baik, presisi positif atau buruk 50%, presisi negatif atau baik sebanyak 85,7%,
rekal positif atau buruk sebanyak 40%, rekal negatif atau baik 90%. Kesimpulan, dari 250 teori dari hasil crawling data di X mengenai sentimen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, di mana sentimen positif 61 data atau 24,4% dan sentimen negatif 189 data atau 75,6% sejak 3 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Pada penelitian ini dilakukan 6 tahapan penting, yaitu crawling data, preprocessing, labeling, pembagian data, pembuatan TVDF, dan klasifikasi next bias classifier. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian didapatkan akurasi sebanyak 80% atau baik, presisi positif atau buruk sebanyak 50%, presisi negatif atau baik sebanyak 85,7%, rekal positif atau buruk sebanyak 40%, rekal negatif atau baik sebanyak 90%. Saran. Yang pertama, kelemahan dari sistem yang telah dibuat masih menggunakan labeling manual. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan labeling secara otomatis dari sistem akan mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, diarahkan pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan dataset dengan jumlah yang besar untuk memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga, mendapatkan kelas netral untuk klasifikasi sentimen. Terima kasih, demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.